Bapak Ibu jemaah para yang dimuliakan Allah, biasanya pagi ini diisi oleh Sabtu Solaimi. Beliau berhalangan, sehingga kita manfaatkan waktu ini menjelang maghrib dengan berbincang-bincang untuk kita dan dari kita, atau dari kita untuk kita. Yang pertama, saya sengaja minta tujuan kita evaluasi tentang visi misi kita yang dulu pernah kita launching waktu meresmikan masjid ini. Misi kita ada 3 poin yang harus kita kejar, nanti kita evaluasi, kemudian dilanjutkan oleh Pak RW untuk membicarkan program lingkungan kita. Ini suatu pertanda mudah-mudahan kalau sesuatu dimulai dari masjid, insyaallah ada berkah. Dan apa yang dicanangkan oleh Pak RW dalam rangka melanjutkan program yang lama, itu ke depan lebih berkah, lingkungan kita lebih berkah, lingkungan berkah, kenyamanan dan ketentraman beserta kita insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sengaja duduk di sini karena saya bukan dai, maka berlaku bersama orang tua, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu kata orang tua dulu. Kalau adab kita kepada guru, kepada ini duduk seranting di atas, selangkah di depan. Itu adab kita kepada guru. Jadi kita posisikan dia di atas kita seranting, setahap, kemudian kita taruh dari depan kita satu langkah. Jadi karena saya bukan dai, ya kita sama-sama. Kalau berdiri sama tinggi, duduk di bawah. Belajar itu kan. Karena nggak dulu ya. Kita coba mengevaluasi atau mengingat kembali visi misi kita waktu launching misi kedua. Misi kita yang pertama, misi kita ada 3 poin. Karena kita mengacu pada sejarah Nabi, bagaimana Nabi hijrah ke Madinah. Poin yang pertama masalah keagamaan atau akidah atau peribadatan kita. Kemudian yang kedua, misi kita berjuang persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga adalah masalah ekonomi umat. Dari visi itu kita melihat tentang akidah atau peribadatan atau keilmuan kita. Kita lihat beberapa terakhir ini guru-guru yang kita undang, itu kita coba menjadikan koridor kepada beliau apa yang kita perlukan di dalam sunnah yang sifatnya sunnah yang dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan Pak Tubaidi atau guru kita lain, itu rasanya sudah masuk dalam koridor yang kita inginkan. Begitu juga di dalam beberapa tafsir-tafsir yang diberikan, lebih menyangkut pada kebutuhan atau keperluan kita sehari-hari. Kemudian begitu juga dengan fikih-fikih yang disampaikan dulu kita. Kemudian sirah Nabi dan juga cukup menambah wawasan kita tentang sejarah-sejarah. Itu rasanya sudah tentang visi pertama ini sudah masuk dalam koridor. Tapi nanti kalau depan bapak-bapak dan ibu bisa melihat visi yang berbeda, ingin menambahkan, menyarankan satu lagi, itu akan menjadi catatan kita untuk bisa kita aplikasikan ke depan berikutnya. Kemudian tentang persatuan kesatuan, nah ini yang perlu kita cermati dan kita sikapi dengan arif dan bijak. Di tengah-tengah kita hidup di gelombang Islamofobia sekarang ini, dan banyaknya kemarin Ustaz Tuba bilang para pengkhianat, jadi pengkhianat kita di zaman Nabi sudah ada. Banyaknya pengkhianat, banyaknya Islamofobia, dan banyaknya orang-orang yang benci pada Islam. Di tengah-tengah itu kita hidup sekarang, ya persatuan dan kesatuan ini kayaknya harus menjadi prioritas kita. Kebanyakan persatuan dan kesatuan ini
akan rusak apabila kita dalam menyikapinya tidak pas, tidak sesuai dengan panduan. Oleh karena itu, dalam setiap perbedaan, karena perbedaan itu di zaman Nabi sudah ada, dan insya Allah sampai akhir zaman akan ada perbedaan dalam kita menyikapi firman wahyu atau dalam menyikapi sunnah Rasul. Jelas ada perbedaan. Nah, sekarang bagaimana kita tidak akan anti perbedaan, tapi bagaimana kita mengelola atau menyikapi perbedaan ini yang perlu kita kedepankan. Kalau kita mengacu kepada sejarah yang pernah saya baca, jadi pada saat Nabi mengutus sahabat Muaz bin Jabal, kalau saya tidak salah, ke Yaman, beliau ke sana dalam rangka jadi pengelola administratornya di Yaman. Kemudian sebelum berangkat Nabi bertanya, ya Muaz, nanti di sana engkau akan menemukan banyak masalah, banyak perbedaan. Apa yang kau lakukan? Muaz menjawab, saya akan menyelesaikan dengan kitabullah. Nah, jadi dia akan mencari penyelesaian di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya, kalau tidak kau temukan, Muaz menjawab, akan saya selesaikan dengan sunnatullah. Jadi dengan sunnah-sunnah, dengan hadis-hadis. Nabi masih bertanya, kalau tidak kau temukan, saya beristihad. Saya akan bersuah untuk beristihad. Itu kata Mas Jamal. Artinya dari sini ada pelajaran. Kalau ada perbedaan kita tentang Al-Quran, tentang pemahaman Al-Quran, itu memang sudah berbeda-bedanya. Kita cari di hadis, di sunnah-sunnah. Kalau tidak kita temukan juga dengan ijtihad. Ijtihad siapa yang ini? Ijtihadnya adalah para ahli-ahli. Apakah ahli hadis, ahli fikih, ahli sejarahnya apa? Itu mereka berkumpul, mereka bermusyawarah, mereka ijtihad, kemudian ijma', kesepakatan. Nah, kesepakatan ini begitu deklarasikan, dimulai dia fatwa. Nah, itu patokan kita. Kita juga dalam melihat perbedaan-perbedaan hari ini juga harus begitu juga. Sudah ada panduan dari zaman Nabi seperti itu. Jadi kita di Al-Falah ini juga berusaha untuk setiap panduan itu. Kenapa kita mengambil sikap seperti sekarang ini? Ya panduannya seperti itu. Kita tidak melihat panduan-panduan yang lain. Dilihat di Al-Quran, terjadi perbedaan. Kita lihat sunnah, masih terjadi perbedaan. Kita lihat apa ijtihad para ulama, apa fatwa para ulama. Karena para ulama itu dibilang pewaris Nabi. Kalau zaman sahabat ada perbedaan, bertanya kepada Nabi. Kalau zaman kita ada perbedaan, kita bertanya pada ulama. Karena para ulama pewaris Nabi. Nah, sikap ini yang menurut hemat saya yang harus kita kedepankan. Jadi setiap ada permasalahan-permasalahan kita cari panduannya di mana. Karena dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah hudalinas, hudalil muttaqin, panduan bagi orang manusia, panduan bagi orang ini pasti ada. Dan di situ ada urusan sampai ke sunnah-sunnah, ada ditentukan. Jadi pasti sudah lengkap. Apapun permasalahan kita dunia ini pasti sudah ada solusinya. Cuman kita belum menemukan. Karena keterbatasan ilmu kita belum menemukan. Tapi Allah sudah menyediakan itu semua solusinya. Nabi kita sudah menyediakan semua itu solusinya. Yang akan terjadi ke depan itu sudah menyediakan. Cuman keterbatasan ilmu kita belum menemukannya. Nah, ini ya, sikap atau cara berpikir seperti ini saya berharap menyikapi situasi ini kita seperti itu. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah yang namanya Islam rahmatin lil alamin, rahmatan lil alamin itu bisa kita wujudkan. Jadi apapun permasalahannya kita selesaikan dengan wise, dengan arif dan bijak. Kalau sudah selesai, ya kenyamanan, ketentraman, rahmatan lil alamin itu kita rasakan lah. Itu kan dirasakan lah. Itu kan tidak bisa dilihat. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Insya Allah ke depan kalau ada masalah-masalah itu kita coba mencari panduannya gimana sih menyelesaikannya. Nah, kalau itu sudah terjadi, insya Allah kita rukun, kita guyup, maka apapun program kita yang kebersamaan kita ini insya Allah diridai Allah dan bisa kita wujudkan. Kemudian yang berikutnya yang penting juga tentang ekonomi.
di tengah-tengah ekonomi yang sulit ini, kalau kita baca di media sosial itu, pergerakan konglomerat kan sudah mulai menurun. Yang hidup sekarang mulai perekonomian rakyat dari rakyat ke rakyat, ekonomi itu terus. UMKM. Dengan seperti ini, alangkah baiknya juga kita juga menghidupkan itu. Kita juga di Alpala sudah lama berniat itu, mudah-mudahan ke depan mulai kita wujudkan. Kita bikin toko kecil-kecil di sana, bawah menara sana. Kita ke depan kita kosongkan, kita bikin toko kecil-kecilan. Tokonya boleh kecil, tapi linknya kita coba membesarkan lagi. Linknya kita besarkan, jadi dia akan jadi besar. Untuk membesarkan linknya ini, tidak bisa dilaksanakan hanya 1-2 orang saja. Harus kita laksanakan bersama-sama juga. Yang namanya link itu kan jaringan itu harus bersama-sama. Tokonya boleh kecil, tapi kegiatannya harus kita besarkan. Untuk itulah saya mengimbau bapak-bapak ibu sekalian, bagaimana kita membesarkan atau memperluas jaringan perekonomian kita melalui toko Alpala. Alpala yang soal nanti kita bikin di sampingnya di bawah menara. Dari pembicaraan awal ini ada beberapa yang sudah memberikan saran dan ada juga dari satunya TikTok dari Pak Owen itu menyampaikan, kemudian satunya Victoria, bapak saya lupa, yang pernah mengkontak saya. Mereka siap membangunkan toko, membuat toko, dan siap mengisi persyaratannya dalam 1 hari harus ada transaksi minimal 50 transaksi. Ini yang saya ingin kedepankan kepada bapak-bapak, kira-kira mampu nggak kita? Dia siap. Kalau siap, berarti ada lahan yang harus kita perlukan. Di mana kita di dalam kompleks kita ini mungkin nggak? Mereka yang membangun, mereka yang mengisi, kita yang mengelola, semua keuntungannya, atau sebagian keuntungannya untuk infak bapak-bapak di Alpala ini. Dengan persyaratan harus ada transaksi yang minimal, kalau kemarin itu kan ngomongnya 50 ini yang perlu kita create, kita bangkitkan bagaimana kita bisa dalam sehat itu ada transaksi. Itu satu. Kemudian ada lagi yang saudara kita yang mengalami macam-macam meeting kemarin. Yang kecil-kecil ya, contoh saja. Pasti semua warga ini punya mesin cuci dan tidak punya serikan atau punya serikan sendiri. Coba bapak kok dibicarakan itu. Mesin cuci kita mengadakan serikannya di masjid. Kecil-kecil gitu lah. Kecil-kecil dan digaji orangnya, kemudian sisanya infak bapak-bapak itu berbaikat. Jadi apapun yang dibelanjakan di masjid hasilnya infak bapak-bapak itu. Itu contoh-contoh kecil yang disampaikan. Sampaikan juga kita kan punya mesin semprot. Bagaimana? Ada nggak yang mau ke rumah-rumah cuci mobil, bapak-bapak cuci mobil dengan harga yang rendah? Kalau setiap hari bisa 10, itu sudah lumayan kalau masuk. Itu bagian dari infak bapak-bapak juga. Banyak yang punya ide itu. Saya kedepankan saat ini, mudah-mudahan ide itu bisa kita akomodir bersama, atau ada ide baru yang lain dari bapak-bapak untuk menggerakkan ekonomi kita ini. Kemudian ada juga dari 212, kan kita butuh air banyak nih setiap hari, botol-botol itu juga seperti itu 212. Akan ditruk ke sini, silakan bapak jual ke jamaah. Ada margin, bapak tentukan marginnya berapa, marginnya itu untuk infak bapak-bapak yang membeli air itu di masjid. Jadi semua keuntungan, semua kelebihan anggaran uang yang ada itu bentuknya adalah atau wujudnya adalah sebagai infak bapak-bapak masjid. Itu kita meningkatkan ekonomi masjid. Itu yang ingin saya sampaikan. Itu nanti terus kita diskusikan teknisnya bagaimana. Kalau teorinya banyak, sekarang teknisnya yang saya bawa untuk bapak-bapak bagaimana teknisnya kita untuk mengaplikasikan atau mewujudkan ekonomi jamaah kita. Itu yang ingin saya sampaikan pada pagi ini.
mudah-mudahan bisa kita wujudkan sehingga ekonomi kita lebih makmur, jamaah kita lebih makmur, kita tidak terlalu tergantung dengan orang luar. Di lingkungan kita sektor 6 ini ya dari kita, hidup kita dari kita untuk kita saja, dari warga warga. Kalau itu bisa terjamin, ya alhamdulillah. Sehingga persatuan dan kesatuan ukrah kita terjamin, ekonomi kita juga terbantu satu sama lain. Nah, itulah wujud Islam rahmatin lil alamin yang sesungguhnya yang ingin kita juga dari sekian banyak yang disampaikan. Salah satu wujudnya itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita diskusikan, bisa kita praktekkan. Jadi kita tidak teori-teori saja, kita praktekkan. Demikian Pak, silakan kalau ada. Pak Edi, waktu berapa lama nanti Pak Edi? Berapa lama waktunya menyampaikan program? Kurang setengah jam. Kurang setengah jam. Satu lagi saya ingin menyampaikan ke bapak bahwa kalau setiap habis subuh pada maghrib, terutama habis subuh dan pada maghrib atau pada subuh pada maghrib, sudah semakin banyak jamaah kita yang mau mempunyai waktu luang untuk berdiam diri di masjid. Saya akan menunggu waktu subuh sama menunggu waktu isya. Artinya semakin dilapangkan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berdiam diri di masjid. Itu syukur alhamdulillah. Satu wujud bahwa masjid kita ini kian hari kian makmur. Itu salah satu wujud. Karena kalau saya lihat hampir setiap hari rata-rata antara 20 sampai 30 orang yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktunya untuk berdiam diri di masjid sambil menunggu suruh. Kalau dulu habis subuh itu tinggal Ustaz Ahmad aja yang rapi-rapiin itu ini. Sekarang alhamdulillah kalau saya hitung rata-rata berkisar antara 20 sampai 30. Jadi itu artinya bahwa Allah telah memberkati kita semua, telah memberikan nikmat kepada kita untuk meluangkan waktunya kita berdiam diri. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semakin banyak jamaah kita yang dilapangkan atau diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke masjid, untuk memperbanyak diri berdiam diri di masjid. Tentunya tanpa mengurangi rezeki duniawinya. Tentunya demikian ya. Karena kita tidak terlepas antara duniawi dan akhirat, tidak akan lepas. Itu harus balance. Agama kita mengajarkan harus balance. Yes. Makin banyak dunia yang kita dapat, makin banyak juga akhirat yang kita kejar. Harus begitu. Kemudian kita juga punya program-program untuk menghafal Al-Quran yang juga nanti akan kita kembangkan metode-metode menghafal Al-Quran. Jadi bapak-bapak nanti dengan online, kalau waktunya memang agak susah mengaturnya, bisa nanti dengan metode online kita coba menghafal Al-Quran. Dan ke depan kita mulai Pak. Selama ini kan kita membaca, menghafal, kita jarang sekali membaca terjemahnya, artinya. Nah, ini juga perlu. Kita bisa membaca, kita bisa hafal, tapi tidak tahu artinya kan juga ya 50% lah kita dapat. Hanya dapat pahala membaca dan dapat pemahaman. Ke depan kita akan meluangkan waktu juga bahwa ada satu periode kita membaca, menghafal dan membaca terjemahannya. Dengan membaca terjemahnya sedikit banyak ada nyantol lah. Oh ayat ini artinya ini, jadi setiap ini ingat artinya ini. Kalau nanti ada masalah baru kita panggil guru. Kemarin saya membaca ayat ini artinya ini, apa yang maksudnya Pak? Karena membaca Al-Quran dan Sunnah itu harus dengan guru. Tidak bisa, karena kita Al-Quran itu tidak bisa kita manai secara letter itu, tidak bisa Pak. Karena akan keliru. Begitu juga sunnah-sunnah. Kalau teksnya kita baca, kita maknai sesuai dengan teks, letter seperti itu, akan banyak keliru. Contoh yang kemarin disampaikan guru kita, Ustaz Purba, tentang sahabat yang disuruh salat asar di Bani Quraidah. Jangan sekali-kali, itu kalau yang saya baca kalimatnya, bagi yang mendengar dan taat, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di
Bani Quraidah. Kalimatnya seperti itu. Sehingga jadi perbedaan antara ini melaksanakan Al-Quran yang mengatakan salatlah kamu dalam waktunya dengan salat di tempat Bani Quraidah. Sunnah Rasul mengatakan itu, Al-Quran mengatakan salatlah pada waktunya, Sunnah Rasul mengatakan salatlah di tempat di Bani Quraidah. Ada perbedaan. Karena mengartinya letterlek ya seperti itu. Kata Rasul sana. Tapi Rasul tidak menyalahkan salah satu daerah, dianggap benar dua-duanya. Itu maksud saya menyampaikan ternyata kita tidak bisa mengartikan sunnah atau Al-Quran itu secara literal. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Karena banyak kias di sana, banyak perumpamaan di dalamnya. Jadi kita clear dulu. Itu yang saya sampaikan. Saya rasa cukup ini Pak. Nanti kalau terlalu panjang nanti dikira-kira itu ya saya lagi juga. Saja cukup itu, kita lanjutkan ke KW. Setelah itu insya Allah ada sarapan pagi lontong kari. Lontong kari, insya Allah. Jadi nanti kita diskusi tentang mengkredit ekonomi jamaah. Terima kasih. Kita lanjutkan ke KW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.